Secara khusus bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mempraktikkan sikap dialog iman. Sang Rasul Paulus hendak mewartakan Injil di kota Athena, yakni kota di mana pusat peradaban dunia waktu itu, yang tak lain ialah sebuah kota kelahiran dari filsafat. Sang Rasul bangsa-bangsa itu pun mempraktikkan sikap dialog yang telah beliau ikuti dari sang guru teladan sendiri, yakni Yesus Kristus. Tercatat dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15 sampai 34. Di kota tersebut, Rasul Paulus pun hendak bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan mereka yang takut akan Allah di segala tempat umum yang ada, terutama di pasar. Tak hanya itu, bahkan Paulus tampil di sebuah tempat yang namanya Areopagus, yang tak lain merupakan tempat atau lokasi di mana orang-orang Athena tampil untuk mendiskusikan sesuatu. Artinya, sebuah dialog secara pasti akan berlangsung di tempat tersebut. Bahkan di dalam dialog yang dijalankan oleh Paulus itu, sang Rasul pun melakukan yang namanya inkulturasi, yakni dengan mengkontekstualisasikan iman kekristenan dengan menggunakan pemahaman filosofis yang sedang berlaku di Yunani. Ketika hendak menjelaskan bahwa manusia berasal dari Allah Sang Pencipta, Rasul Paulus menggunakan puisi dari seorang filsuf yang bernama Epimenides yang menceritakan bahwa seluruh keberadaan alam semesta ialah berasal dari dewa Zeus. Tak sampai di situ saja, ketika sang Rasul hendak membicarakan tentang Allah Sang Pencipta, ia mengutip tulisan seorang pemikir Yunani kuno abad ketiga sebelum Masehi yang bernama Aratus, yang mempelajari astronomi dan kemudian menjelaskan bahwa alam semesta digerakkan oleh entitas ilahi. Artinya, Rasul Paulus pun sungguh-sungguh menunjukkan pentingnya sikap dialog saat mewartakan iman Kristen kepada sesama yang belum dibaptis. Bahkan, dalam pewartaannya itu, sang Rasul mendahulukan adanya pertukaran pikiran, pendapat, dan argumentasi sebelum ia melakukan yang namanya pembaptisan.